Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh. Adapun kali ini Abah akan menjelaskan mengenai doa setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Berikut sejarah adanya makom Ibrahim. Mengenai makom Ibrahim ini, Bapak Ibu, sekali lagi Abah ingatkan, yang namanya makom Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Jadi sejarahnya, pada saat Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah, Nabi Ismail itu mencarikan batu, kemudian batu tersebut digunakan untuk pijakan, untuk pijakan atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk menyusun batu-batu dinding Ka'bah. Nah, kemudian tempat pijakan Nabi tersebut digeser pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Digeser, tadinya itu nempel atau dekat dengan tembok Ka'bah. Kemudian saat ini posisinya itu kurang lebih sekitar 15 meter, tidak jauh dari pintu Ka'bah. Dan bentuknya dibuatlah semacam bangunan mirip-mirip dengan sangkar burung. Jadi modelnya itu insya Allah persegi 6. Di dalamnya itu terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kurang lebih panjangnya itu sekitar 27 cm, kemudian lebar kurang lebih sekitar 14 cm, dan kedalamannya itu maksudnya kedalaman telapaknya sekitar 10 cm. Kemudian bekas telapaknya itu dibuatkan mirip dengan telapak kaki. Kemudian dilapisi dengan perak. Dan yang namanya makom Ibrahim itu tadi letaknya kurang lebih sekitar 15 meter atau 20 meter, kurang lebih lurus dengan pintu Ka'bah. Nah, kemudian dilapisi dengan kaca persegi 6, berdiri kokoh di situ. Nah, disitulah banyak orang terkadang pada saat tawaf itu ingin tahu seperti apa yang namanya makom Ibrahim. Jadi ingat yang namanya makom Ibrahim itu bukan makam Nabi Ibrahim, bukan kuburan, tetapi tempat pijakannya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Jadi secara harfiah yang namanya makom itu tempat pijakan atau tempat berdiri. Dalam bahasa Arab itu al-makom, tempat pijakan. Seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan ibadah di Baitullah, yaitu pada saat seseorang itu melaksanakan tawaf, baik itu tawaf umroh, tawaf sunnah, tawaf wada, nah itu satu paket dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi pada saat seseorang itu umpamanya melaksanakan tawaf, tawaf sunnah umpamanya, setelah selesai 7 putaran, kemudian jamaah tersebut silahkan ke belakang makom Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu sunahnya yaitu membaca doa Nabi Adam. Kemudian berdoalah di situ sebanyak-banyaknya karena itu merupakan tempat yang makbul untuk berdoa. Setelah itu sunahnya minum air zam-zam. Jadi itu satu paketannya. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu umpama melaksanakan tawaf sunnah. Nah, kemudian apa istimewanya? Apa keutamanya doa Nabi Adam? Di sini Abah akan jelaskan karena sampai saat ini banyak yang ingin tahu. Abah kan sering menjelaskan di video-video sebelumnya itu, silahkan pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, jangan lupa sebelum berdoa dulu dengan doa Nabi Adam. Nanti insya Allah Abah akan buatkan tulisan Arabnya, sehingga Bapak Ibu bisa menghafalnya dan bisa mengamalkannya. Adapun keutamaan mengenai doa Nabi Adam ini, Bapak Ibu, dijelaskan ada dalam hadis riwayat Tabrani
mengenai doa Nabi Adam ini memiliki keutamaan. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Itu kalau orang tersebut sebelum dia minta kepada Allah permintaannya, dia berdoa dulu dengan doa Nabi Adam. Ingat tadi, pertama, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan menghilangkan pada kesusahannya. Baik itu susah besar ataupun susah kecilnya. Ada dalam hadis seperti itu penjelasannya. Kemudian, Allah akan memberikan keuntungan pada usahanya. Umpamanya dia pedagang atau pengusaha, Allah akan berada di situ. Membantu usahanya supaya usahanya diberikan kebarokahan, diberikan keuntungan. Selanjutnya, Allah akan mendatangkan dunia kepada orang tersebut yang membaca doa Nabi Adam dengan mudah walaupun dia tidak memintanya. Jadi selalu tercukupi urusan dunianya. Nah, itu diantara keutamaan doa Nabi Adam. Adapun penjelasan mengenai keutamaan doa Nabi Adam ini ya, ada dijelaskan dalam hadis At-Tabrani, ya, penjelasan hadisnya ada. Nah, kemudian ya, bagaimana cara berdoanya? Nah, di sini Abah akan jelaskan dan akan dibacakan doanya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini biqada'ik. Abah ulangi ya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu ma hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dhunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabatali wa raddini biqada'ik. Ada dalam hadis riwayat Tabrani. Ya, Abah artikan supaya Bapak Ibu lebih mantap. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami tampakkan. Maka terimalah alasan kami. Dan Engkau mengetahui pula apa yang kami inginkan. Maka berilah, kabulkanlah permintaan kami, dan Engkau mengetahui apa yang ada di sisi kami. Maksudnya kesalahan dan dosa-dosa. Maka ampunilah semua dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepadamu keimanan yang menguatkan hati kami, serta keyakinan yang benar, sehingga kami mengetahui, kami menyadari bahwa tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Engkau tentukan untuk kami. Dan jadikanlah kami orang yang selalu dapat menerima apa yang telah Engkau tentukan untuk kami. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu ya. Jadi itu doa Nabi Adam, insya Allah nanti akan dibuatkan tulisannya di videonya. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya ingat ya, pada saat setelah selesai tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian silahkan menuju ke belakang makom Ibrahim. Bagi laki-laki yang pada saat kain ikhramnya itu diselempangkan dengan terlihat pundak kanannya, karena akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, wajib hukumnya kedua pundaknya itu tertutup sehingga kain yang atas itu supaya diperbaiki. Jadi diperbaiki dulu ya. Pada saat umroh nih, kadang-kadang kan tadi suka lupa. Jadi yang namanya 2 pundak pada saat kita akan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, itu hukumnya wajib kedua pundaknya tertutup. Ya, diperbaiki dulu pakaian ihram ya, yang laki-laki itu. Ini khusus laki-laki. Nah, kemudian ya, bagi bapak dan ibu yang akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, sebelum sholat, karena kan sampai dulu ke belakang makom Ibrahim, sunahnya itu adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidhu mimaqami Ibrahima musholla. Kemudian silahkan sholat 2 rakaat. Nah,
Pada saat Bapak Ibu melaksanakan sholat 2 rakaat, sunahnya rakaat pertama itu surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Itu rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, sunahnya surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas. Setelah selesai 2 rakaat, kan salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian angkat tangannya, kemudian silahkan memuji kepada Allah. Ya, apa pujiannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Kalau mau yang panjang sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian silahkan dibaca doa Nabi Adamnya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dhunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabatali wa raddini biqada'ik. Itu ya. Nah, itu doa Nabi Adam. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah membaca doa Nabi Adam, kemudian silahkan berbagai macam keperluan, permintaan-permintaan yang ada di benak, yang ada di hati Bapak Ibu, sampaikan kepada Allah. Jangan lupa mintalah pengampunan kepada Allah, mintalah surga, mintalah kepada Allah agar Bapak Ibu bersama keluarganya bisa masuk surga, selamat dari neraka. Minta kehidupan bahagia dunia akhirat, ya. Nah, kemudian jangan lupa juga minta agar bisa selalu beribadah di tanah suci, ya. Setiap tahun bisa ke tanah suci, baik itu haji maupun umroh. Itu saran Abah seperti itu, mengingatkan. Kemudian silahkan Bapak Ibu mintalah kebutuhan-kebutuhan, ya, mengenai urusan dunia, ya, minta supaya menjadi orang kaya yang barokah, minta apa saja silahkan, ya, dan itu makbul. Ingat ya, keutamaan doa Nabi Adam. Pada saat seseorang itu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kemudian baca doa Nabi Adam, kemudian minta apa saja, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Ingat tadi, Allah akan mengabulkan doa-doanya, diampuni dosa-dosanya, dihilangkan dari segala kesusahannya, baik susah kecil maupun susah yang besar. Kemudian kalau dia pedagang atau pengusaha, Allah akan membantu usahanya, Allah akan bantu dagangannya supaya mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, Allah akan mendatangkan dunia kepadanya dengan mudah, semudah-mudahnya, walaupun dia tidak memintanya. Jadi intinya selalu tercukupi urusan dunianya. Ya, Masya Allah. Jangan lupa pada saat berada di tanah suci bisa diamalkan, tuh ya. Nah, itu mengenai penjelasan doa Nabi Adam. Dan juga, oh ya, jangan lupa pada saat Bapak Ibu sudah menyampaikan permintaan-permintaannya itu, cara menutupnya, ya, menutup doa, yaitu silahkan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang terakhir memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis dijelaskan yang namanya kedua telapak tangan itu diusapkan ke wajah. Dan yang namanya doa Bapak Ibu, tangannya supaya diangkat, ya. Caranya diangkat keduanya. Jadi itu yang namanya mempersungguh doa. Angkat kedua tangannya. Tuh ya. Ya Allah, semoga Kau jadikan anak-anakku, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Umpama seperti itu. Betul-betul minta mempersungguh. Ya, jangan seperti orang yang nggak butuh. Jangan, kita betul-betul butuh seperti itu. Dan harus yakin dengan permintaan kita bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Harus yakin. Nah itu ya. Jadi ingat cara berdoa. Pertama memuji kepada Allah. Kemudian membaca sholawat. Kemudian silahkan dibaca tadi apa? Doa Nabi Adamnya. Kemudian silahkan ya, sampaikan permintaan-permintaannya. Setelah semua permintaannya disampaikan kepada Allah, barulah cara menutupnya membaca sholawat, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, usapkan ke wajah kedua tangannya itu. Ya, itu tuntunannya ada dalam hadis Nabi seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Ingat, umpama Bapak Ibu masih ada unek-unek yang ingin ditanyakan kepada Abah, boleh tanyakan saja di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.